Hari Kamis, kita awali dengan sebuah konspirasi dari kejadian yang lagi trending, yaitu kasus kematian keluarga Kalideres. Wah, dari judulnya aja ini udah agak ngeri ya kak. Wah, ngeri banget sih kayaknya. Semoga aja kita kuat cerita sampai akhir sih. Amin sih. Oke, perkenalkan, nama aku Firda Puspitasari dan ini partner aku. Kenalan dulu dong kak. Oke, halo, aku Vidya Ayul. Nah, Kak Vidya ini udah siap apa belum nih? Wah, siap banget sih. Oke, langsung aja di sini kita akan mengulik beberapa fakta dari awal hingga sampai saat ini tentang kematian keluarga di Kalideres ini. Bener, kasus kematian 4 anggota keluarga di dalam rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat masih menjadi teka-teki. Nah, yang paling bikin kaget nih, salah satu korban tersebut ada yang meninggal sejak tanggal 13 Mei 2022. Nggak kebayang nggak sih gimana seremnya cerita kasus Kalideres ini? Serem sih, tapi seru kayaknya. Kabarnya fakta-fakta tersebut telah diketahui oleh pegawai koperasi yang sedang mengurus administrasi penggadaian sertifikat rumah. Jadi guys, awalnya itu petugas koperasi datang ke rumah korban untuk melakukan survei rumah. Nah, si petugas koperasi ini diajak bicara oleh Budianto. For your information, kejadian ini pada tanggal 13 Mei 2022. Singkat cerita, petugas koperasi ini meminta untuk bertemu dengan Ibu Margareta karena sertifikat rumah yang akan digadaikan ini adalah atas nama Ibu Margareta. Akan tetapi, Budianto dan Dian ini adalah anak dari Ibu Margareta, mengatakan bahwa Ibu Margareta ini sedang sakit. Kemudian, petugas koperasi diizinkan untuk melihat keadaan Ibu Margareta di dalam kamarnya. Pada saat masuk kamar Ibu Margareta tercium bau busuk, dan Dian pun berkata bahwa ibunya ini sedang sakit, jadi dia tidak bisa menyalakan lampu kamarnya. Karena curiga, si saksi ini diam-diam menyalakan senter di HP-nya, dan dia pun terkejut karena melihat Ibu Margareta sudah menjadi mayat. Dia pun langsung panik, dia langsung keluar kamar, dan dia pun langsung mengajak rekannya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Kalau aku yang jadi saksinya sih, pasti trauma berat deh. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Saksi dilarang melapor Margareta meninggal. Jadi gini, si Budianto itu mengejar si pegawai koperasi itu dan dia meminta agar tidak melaporkan bahwa Margareta ini telah meninggal. Di sisi lain, Dian, anak Margareta ini, menunjukkan gelagat aneh. Dia mengatakan bahwa si Margareta ini masih hidup dan dia mengatakan bahwa setiap pagi Dian ini mengasih susu Margareta. Nah, dia mengatakannya sambil menyisir rambut Margareta yang rontok. Jasad Margareta dibiarkan tergeletak di atas kasur dan akhirnya pada November 2022 keempat-empatnya meninggal dunia di dalam rumahnya. Ih, ngeri gak sih? Iya, tapi apa gak janggal dengan tutup mulutnya saksi selama 6 bulan? Merinding asli sih ini ceritanya. Satu keluarga ditemuin tewas dalam satu rumah. Oke, next. Tidak ditemukan jejak atau keterlibatan dari pihak lain. Hasil TKP tidak ditemukan jejak-jejak lain yang berada di luar penghuni rumah. Dan juga tidak ditemukan bercak darah termasuk di lantai 2. Nah, inilah yang menjadi bukti terkuat polisi bahwa tidak ada pihak lain yang berada di lokasi tersebut. Terlebih lagi, ditemukan bukti-bukti bahwa tidak ada pencurian barang-barang di rumah korban. Karena memang pada dasarnya barang-barang korban sudah dijual pada saat korban masih hidup. Masih seru ya, Kak? Oke, kita lanjut. Penemuan 4 mayat dalam satu rumah. 4 orang anggota keluarga ini ditemukan tewas dalam satu rumah di perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, awal ditemukannya mereka karena warga terganggu dengan bau busuk yang keluar dari rumah mereka. Keempat jasad tersebut yakni Rudianto Gunawan. Dia ditemukan tewas di atas kasur di kamar belakang. Yang kedua, Margareta Gunawan. Dia adalah istri dari Rudianto Gunawan. Dia ditemukan tewas di kamar depan dengan posisi terlentang di atas kasur. Di kamar tersebut juga ditemukan jasad Dian, yaitu anak dari Rudianto dan Margareta, tetapi posisinya di lantai. Nah, yang terakhir ditemukan jasad Budianto Gunawan yang tergeletak di atas sofa di ruang tamu. Nah, iya kak, polisi juga menduga bahwa kematian keempat korban ini terjadi dalam waktu yang berbeda. Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada jasad korban, dan juga tidak ditemukan adanya unsur atau zat yang berbahaya dalam organ tubuh korban. Hal lain yang menjadi sorotan
dilakukan adalah tidak ditemukannya sari-sari makanan pada lambung keempat korban tersebut. Ini masih inti dari ceritanya loh. Belum kita akan membahas tentang bukti-bukti yang telah ditemukan di rumah korban. That's right. Bukti yang ditemukan seperti bedak bayi dan kapur barus dengan jumlah yang banyak. Polisi juga menemukan bon pembelian bedak bayi dengan jumlah yang cukup banyak. Ditemukan juga lilin merah di meja makan korban. Dari berita, keluarga memutuskan aliran listrik dari pusat. Otomatis keadaan rumah menjadi benar-benar lembab dan gak ada pencahayaan. Di tengah-tengah kayak gitu, manusia bakal susah untuk ngelakuin aktivitas. Jadi dipakailah lilin itu dibuat untuk penerangan. Yang kedua, kapur barus. Sebelumnya itu udah ada penjelasan dari pihak terkait bahwa keempat korban tersebut meninggal dalam waktu yang berbeda. Nah, otomatis waktu salah satunya meninggal terlebih dahulu, pembusukan oleh mikroba itu pasti bakalan terjadi. Nah, untuk mencegahnya, kapur barus ini digunakan untuk pengawetan mayat. Nah, yang ketiga ini bedak bayi. Bedak bayi ini yang agak sus. Bentar, kenapa kok kamu bilang sus? Jadi, kalau kita balik ke ilmu kimia, bahan dasar dari beberapa produk itu ada yang mengandung bahan kimia, example THCl. THCl ini tercipta dari magnesium silikat. Magnesium silikat hidro terbentuk dari magnesium alami, silikon, oksigen, dan hidrogen. THCl ini nggak cuma ada di bedak bayi saja, umum ada di produk kecantikan atau produk-produk bubuk. Nah, bedak bayi produksi baru yang lebih dari 0,34 gram mengandung THCl. THCl kalau dalam kimia ini sifatnya toksik. Bedak bayi ini racun yang nggak bisa disebut dengan racun. Bentar, gimana maksudnya? Kamu nanya? Ya udah, sini aku jelasin. Karena dalam kandungannya bedak bayi itu bisa toksik ke tubuh kita, tapi dalam kadar paling rendah. Kalau dideteksi alat forensifikasi memang pasti ada, tapi balik lagi kalau THCl ini racun dalam bentuk yang basah. Terus di dalam tubuh kita ini terkandung 3 juta lebih bakteri, terutama abdomen. Bagian usus itu tempat pertumbuhan bakteri yang paling banyak. Sifatnya itu mikrobiologi gen 1. Jadi, sewaktu ada makanan, dia itu bakal makan terus sampai sisa makanan dalam sistem saluran cerna itu habis. Nah, kemungkinan pembunuhan dilakukan pakai bedak bayi. Bedak bayi dipakai toksik dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan dehidrasi. Terbuktinya ditemukan korban dalam keadaan yang kering karena diduga terkena dehidrasi. Tapi, kenapa kok harus bedak bayi sih, Kak? Seperti yang aku bilangin kemarin, ini disusun sangat rapi. Jadi kalau misal teori bedak bayi ini benar, wah benar-benar sih satu keluarga ini emang pintar banget. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fakta terbaru 2 hari yang lalu. Pada 6 Desember 2022, polisi kembali menemukan sebuah bukti. Nah, bukti itu diduga adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan sebuah ritual. Wait, ritual? Berarti seperti dugaan awal bahwa ada sekte di keluarga ini. Untuk itu, belum ditentukan. Tapi yang pastinya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa bukti tersebut adalah sebuah buli-buli atau kelentingan mungil. Sumpah sih, kasus ini makin lama makin gak ketebak. Lanjut Kak. Menurut pendapat psikologi forensik, bahwa benda-benda tersebut biasanya digunakan untuk melakukan sebuah ritual. Nah, sebelumnya polisi juga menemukan sebuah bukti-bukti yang diduga kuat digunakan untuk sebuah ritual. Bukti-bukti tersebut seperti lintas agama, mantra, dan kemenyan. Nah, penyidik juga menemukan kain. Nah, di kain itu terdapat sebuah mantra. Tetapi penyidik belum bisa menjelaskan arti dari mantra tersebut dan masih menyelidiki. Sepertinya keluarga ini mempercayai bahwa kepercayaan yang mereka anut itu bisa memperbaiki kondisi tubuh. Dan jika mereka melakukan ritual, mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan jika mereka mendapatkan masalah dan ingin menyelesaikannya, mereka bisa menyelesaikannya dengan melakukan ritual tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga salah satu keluarga yang bernama Budianto Gunawan, dia adalah orang yang paling aktif dalam melakukan ritual. Nah, dia memperkenalkan ritual dan mengajak 3 anggota keluarganya itu untuk mengikuti sebuah aliran. Hal ini terungkap dari temuan tim asosiasi psikologi yang mengumpulkan beberapa saksi dan mencocokkan dengan sebuah ritual. Nah, kecenderungan ini mengacu kepada almarhum Budianto Gunawan. Almarhum Budianto memiliki sikap positif terhadap aktivitas ritual tertentu. Namun, polisi belum bisa memastikan
aliran apa yang dianut oleh keluarga itu. Asli sih ini ceritanya menarik banget. Tapi pusing juga ya Kak ngikutin alur ceritanya sampai sekarang. Banget sih Kak. Nah, tim gabungan kepolisian juga dibantu dengan tim gabungan ahli kedokteran forensik hingga laboratorium forensik telah menemukan penyebab kematian keluarga ini. Didukung dengan bukti-bukti yang telah berhubungan, fakta-fakta yang telah ditemukan, melakukan olah TKP, dan mengumpulkan para saksi. Namun, penyebab kematian keluarga di Kalideres ini baru akan disampaikan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2020. Nah, bener banget. Dan apabila dalam penyebab kematian tidak ditemukan unsur pidana, maka kasus ini akan ditutup. Dalam olah TKP, polisi juga tidak menemukan adanya bukti orang lain masuk ke rumah keluarga Kalideres ini. Kondisi TKP ketika diperiksa terkunci dari dalam dan pada pemeriksaan lapor tidak ada jejak orang lain kecuali jejak para korban itu sendiri. Tugas kepolisian di sini hanyalah menentukan ada atau tidaknya unsur pidana pada kasus kematian. Sumpah sih alurnya rumit banget. Kayaknya emang udah ditata rapi ya. Wah, iya Kak. Polisi juga sempat menemukan 2 ponsel di rumah korban tersebut, yang dimana komunikasi ini terjadi dalam satu arah. Polisi tidak mau mengungkap apa isi pesan tersebut, tapi sedikit dijelaskan bahwa pengirim pesan ini nampaknya adalah orang yang berpendidikan karena banyak pesan yang menggunakan bahasa Inggris. Wah, kira-kira apa ya isi pesan tersebut? Nggak ketebak banget sih ini sumpah. Aku aja sampai pusing loh, apalagi yang dengerin perbincangan kita ya Kak. Bener banget sih Kak. Ya udah, daripada kita yang gila, mending kita tunggu aja hasil dari kepolisian. Yang penting kita doain semoga kasus ini cepat selesai. Amin sih. Oke guys, cukup segini perbincangan kita hari ini. Correct me if wrong, and terima kasih.